Bu Bidan, pulang Bu Bidan. Iya Bu. Hati-hati Bu Bidan, sekarang banyak orang jahat. Banyak bidan-bidan muda yang jadi korbannya. Ya. Iya, diculik dan dibunuh. Serem. Mohon doanya aja ya Bu. Semoga nanti di jalan gak ada apa-apa. Iya, kalau begitu kami permisi dulu Bu Bidan. Iya Bu. Mari.
bidan. Gimana rasanya nggak berdaya, yang nggak satu orang pun yang bisa bantu. Lihat pisau ini. Dia akan masuk dan merobek-robek tubuh. Ada permintaan terakhir. Lebih serius yang kayak bener-bener mau lahirin gitu nih ya. Kalau nggak salah kan kalau di film-film tangan itu gitu Pak ya. Kalau lo sampai kayak maju gitu tuh kontraksi nih. Gitu loh, yang kayak beneran ya. 1, 2, 3. Bercanda melulu tuh, gue udah siapin anak-anak itu. Udah, capek tahu. Gitu. Lagian latihan doang, santai aja lagi. Santai. Kalau santai kapan selesainya? Kapan gue mulai ngurusin ibu-ibu yang lahirin? Karena gue sama sekali nggak suka ngeliat ibu-ibu kalau gagal ngelahirin. Kayak nyokap gue tuh lahirin adik gue, lo tau kan? Sorry, bukan maksud gue sih. Sorry ya, maaf. Ya, lagi. Ya. Oke. Ternyata kalian di sini. Kenapa? Lu tau gak gua bawa kabar apa? Apaan? Ternyata kalian tuh satu tim. Tapi dosen pembimbingnya Bu Seli. Ih. Lo serius? Aduh, kayak gitu kita harus berani. Coba dulu. Tapi gue juga gak berani sih. Gimana ya? Lagian kenapa sih dosen pembimbingnya harus dia? Sally kan kalau ngasih nilai kalau nggak A ya E. Dia juga harus perfect banget, gak boleh ada cacatnya. Terus gimana dong ya? Tapi ya udah, kita harus tetap hadap dia. Siapa tahu aja dibolehin ya kan? Aja deh, gue duluan ya. Apaan sih lu? Ayo cepetan, aku ketok dulu deh, ketok. Ada ulang tahun depan. Masuk. Kalau ada apa-apa, kalian langsung komunikasikan dengan saya. Yang terakhir, keputusan saya tidak bisa diubah-ubah, apapun alasannya. Itu aturan selama saya menjadi pembimbing kalian. Mengerti? Iya, Bu. Ada pertanyaan? Sebenarnya saya cuma mau nanya. Nanti kita berdua ditempatkannya di klinik mana ya, Bu? Oh ya, saya sudah atur semuanya. Kalian berdua nanti magang di klinik 72 di daerah Bogor. Tahu kan?
sih harus di klinik 72? Nggak ada klinik lain ya buat magang. Minta tolong Bu Intan. Bu Intan, Bu. Iya? Siang, Bu. Maaf mengganggu. Kita berdua anak didiknya Bu Sally. Kita boleh minta tolong nggak, Bu? Tadi Bu Sally ngasih kita tempat magang di klinik 72, Bu. Ibu bisa nggak ngomong sama Bu Sally buat mindahin tempat magang kita, Bu? Saya rasa Ibu juga tahu kalau di sana tuh banyak bidan-bidan yang mati misterius kan, Bu. Kita berdua cuma khawatir aja, ya. Iya, Ibu dengar dan Ibu ngerti. Tapi gimana ya? Keputusan kan kembali lagi kepada dosen pembimbing kalian. Iya, nanti Ibu coba bantu ya. Ibu akan ngomong sama Bu Sally, kali aja nanti Bu Sally berubah pikiran. Tapi Ibu nggak janji ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Ya, begitu Ibu permisi dulu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ibu Sally. Ibu Sally, maaf. Ibu Sally, maaf mengganggu. Bu Intan, ada apa, Bu? Iya, saya mau ngomong penting sama Ibu. Saya mau ngebahas tentang tempat magang anak-anak, Bu. Tentang Pupu sama Rinda. Ibu tentu sudah dengar, kan? Maaf, Bu Intan. Saya sudah mengerti maksud Ibu. Dan menurut saya, Ibu nggak usah percaya dengan rumor-rumor yang tidak jelas seperti itu. Terus sekarang kasusnya sedang diusut. Dan keamanan tempat itu pasti sudah menjadi perhatian polisi. Iya, saya ngerti, Bu. Dan saya sangat paham. Tapi menurut saya ini kasus pembunuhan loh, Bu. Bukan kasus yang kecil. Menurut saya sih ya memang tempat magangnya dipindahin aja, cari aman aja gitu loh, Bu. Kan demi keselamatan anak didik kita. Iya kan, Bu? Maaf, Bu. Tapi ini sudah menjadi keputusan saya. Dan saya tidak bisa merubahnya. Saya harap Ibu bisa mengerti. Permisi. Ya, siap-siap. Klinik 72. Kayak apa ya tuh klinik? Kayaknya kita udah sampai deh. Klinik 72.
Oh iya Pak Astra, pagi ini akan ada 2 bidan yang magang di sini. Oh, begitu ya, Bu? Iya. Oh, dari Jakarta? Nah, iya. Oh, Mungkin sebentar lagi mereka datang. iya, Bu. Ini dia, mereka datang. Kenalkan, ini bidan Rinda dan satu lagi bidan Puput. Setelah Astra. Oh iya, kalau kalian nanti ada perlu apa-apa, kalian bisa komunikasikan langsung dengan Pak Astra. Bapak Astra adalah petugas administrasi yang sudah lama bekerja di sini. Kalau begitu, sekarang saya permisi. Ya. Hati-hati ya, Bu. Selamat datang ya di klinik 72 bidan Rinda dan bidan Puput. Oh iya, di klinik ini kita ada 2 orang dokter. Nanti akan saya kenalin sama Ibu Rinda. Dok, kenalin nih ada 2 orang bidan yang mau magang di klinik kita. Ini Dokter Tian, dia kepala klinik di sini dan juga dokter terbaik. Rinda. Puput. Saya permisi dulu. Oh iya, ini Dokter Chandra. Halo, Rinda. halo. Puput. Semoga kalian betah ya di sini. Kalau ada apa-apa kalian bisa cari saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Oh iya, Asra. Ya. Kamu ajak bidan-bidan ini untuk melihat suasana klinik. Saya tunggu kalian di ruang bersalin ya. Ya udah, kalau gitu saya tinggal. Permisi. Saya ajak keliling-keliling klinik. Udah nggak usah takut. Jangan aja di sini mah. Sayang. Gua peduli sayang. Tuh. Pintar. Iya, sayang. Kalau korban di sini kebanyakan bidan-bidan, berarti pembunuhnya kalau nggak dokter Chandra, dokter Tian dong. Ya kalau asumsi lo kayak gitu sih, kecurigaan gue lebih ke dokter Tian sih. Soalnya mukanya lebih sadis, lebih memungkinkan kalau dokter Chandra tuh kesannya kayak ramah banget ya nggak? Iya sih. Kalau beneran dokter Tian gimana? Ya kalau emang bener dia kita lapor polisi supaya dia di penjara. Tapi nggak mungkin. Kita harus cari dulu buktinya, baru kita lapor. Bukti gimana maksudnya? Ya bukti yang mengarah kalau memang dia itu pembunuhnya. Soalnya kita nggak bisa ngelaporin orang tanpa bukti, Put. Iya kan? Sekarang. Dokter. Ini hal-hal yang menjadi cakupan tugas kalian selama di sini. Kalian hanya boleh melakukan perawatan bayi, program KB, dan juga perawatan kehamilan. Selebihnya serahkan kepada saya dan juga Dokter Chandra. Ngerti? Kalau saya boleh tanya, saya sama Puput bisa mulai membantu persalinan tuh kapan ya dok ya? Sudah pintar kamu. Lakukan saja apa yang saya perintahkan. Kesel banget gue sama si es batu itu. Dingin banget sih orangnya. Kayak sepele banget gitu sama kita. Tuh kan, itu ciri-ciri pembunuh tuh. Iya nggak? Iya. Serem banget sih dia. Hai dok, gimana perkembangan 2 bidan baru itu? Dokter sudah ketemu sama mereka? Kurang bagus.
Mereka keras kepala. Sebaiknya kita harus hati-hati. Tolong, dokter, bidan, tolong. Ada apa, Pak? Istri saya mau melahirkan, dok. Sekarang di mana istri Bapak? Istri saya ada di rumah, dok. Oke, saya ambil peralatan saya dulu. Tapi saya butuh yang perempuan, bidan. Pak, perempuan atau lelaki itu sama saja. Yang penting kita harus menangani secara cepat. Takutnya istri Bapak kenapa-napa. Pak, Ya. Bidan, tolong dong, bantu saya. Istri saya mau melahirkan. Tenang Pak, tenang. Maksudnya gimana Pak? Istri saya mau melahirkan. Tolong, saya mohon, aku tolong sekarang. Istri saya mau melahirkan. Oh, maaf Pak, saya nggak bisa. Iya, sebentar ya, saya ambil dulu peralatan saya. Tunggu. Maaf, Pak. Bidan ini masih magang di sini dan belum bisa membantu proses kelahiran. Jadi, istri Bapak ditangani oleh dokter Chandra saja. Ya. Iya. Nah, kamu, saya peringatin sekali lagi sama kamu ya. Kamu tahu kan tugas kamu di sini apa? Tugas kamu hanya boleh melakukan perawatan bayi, melakukan perawatan kehamilan, dan juga program kami. Tidak lebih. Ngerti kamu? sebentar ya Pak, saya ambil peralatan saya dulu. Aduh, asli gue heran loh. Kita bidan tapi kita nggak boleh ngurusin persalinan. Sehari-hari diurusin cuma administrasi, ngurus bayi-bayi. Kalau gitu doang jadi susah aja, ngapain capek-capek kuliah, mau jadi bidan. Aduh, gue nggak ngerti banget deh. Udah, sabar, tenang aja. Biar gimana pun kan dokter Tian ngaruh banget sama nilai magang kita. Emangnya lo mau nilai magang lo jelek? Enggak kan? Ya, orang sabar itu bisa jadi subur. Kalau subur itu bisa jadi bubur. Put, terus deh Put, gue udah males deh kalau ngelawak kayak gini. Garing lo nggak? Udah deh, gue duluan deh. Hati-hati ya. Ya, bye. Jangan-jangan orang ini yang ngincer para bidan itu.
nggak apa-apa. Maaf saya ngagetin Mbak. Tadi rencananya saya mau bantu Mbak berdiri. Oh, saya nyusulin Mbak. Tadinya mau ngasih ini ketinggalan di meja klinik. Ya makasih. Enggak, tadi saya kaget banget mas, maaf banget soalnya tadi saya tiba-tiba dikejar-kejar sama orang, saya nggak tahu siapa mas, saya minta maaf banget mas. Iya, nggak apa-apa Mbak. Justru harus hati-hati. Apalagi udah malam kayak gini. Iya, sekali lagi makasih mas, saya duluan ya mas. Mbak, Hah? mau saya antar? Nggak usah sih kayaknya, tapi Yuk. ya, udah boleh deh. Sekali lagi saya minta maaf ya mas, saya nggak sengaja, saya pikir soal tadi soalnya. Pagi Pak. Rinda. Rin. Gue kenapa sih kok bengong gitu? Nggak, gue lagi mikir banget aja. Terus malam tuh yang kita pulang bareng, kan kita pisah kan, lo kirim gue ke kanan kan. Itu setelah itu gue diikutin sama orang nggak tahu siapa. Gue awalnya ngerasa risih, terus gue liat ke belakang. Emang nggak ada siapa-siapa kan? Ya udah gue jalan santai aja. Tiba-tiba begitu gue ngerasa risih lagi, gue liat lagi ada. Nah ikutin gue. Orangnya tuh kayak pakai baju hitam-hitam, terus serem banget. Gue nggak tahu siapa, nggak jelas sampai gue harus ngumpet-ngumpet segala. Gue nggak tahu tujuannya apa. Terus aneh, tiba-tiba gue kayak mikir gitu. Jangan-jangan nanti gue korban berikutnya ya yang dibunuh di sini. Rin, ngomong gitu sih, jangan ngomong sembarangan ah. Takut aja deh. Gue heran. Klinik ini kenapa sih nggak ngasih kesempatan kita buat belajar proses persalinan? Lo sempat mikir gitu nggak sih? Udah, lo sabar aja. Si dokter S1 itu aja yang nggak tahu kemampuan lo. Padahal lo pinter banget, cantik lagi. Buktiin aja nanti sama dia. Semangat. Semangat Bu Bidan. Udah dong topinya, katanya mau jadi bidan. Tapi Rin, lo jangan ngomongnya lagi ya kalau misalkan kita bakal jadi korban selanjutnya. Gue takut. Bantu ibu ini, Bu. Bidan, tolong saya. Iya, sabar ya, Bu ya. Bidan. Dokter mana sih? Udah ada dokter. Gimana ya? Ayo, Bu Bidan, ayo. Ya Allah, sakit banget, Bu. Oke, kita bawa ke ruang bersalin sekarang, ayo. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngajak ibu ini bersalin sekarang.
Ya nggak bisa, udah gawat banget pasiennya, lo nggak lihat? Kita harus ambil alih sekarang, ya? Nggak bisa. Lo harus yakin dong, ayo. Ya, ya. Suster, Bu, sabar ya Bu ya. Suster. Aduh, gimana nih? Kontraksi nggak ada, pembukaan nggak ada. Apa kita induksi aja dia sekarang ya? Emangnya kamu yakin? Ya habis gimana? Kalau tadi udah gue cek sih, tanda vitalnya normal banget. Iya udah, ayo. Ya, Ayo. Bu. Aduh. Sama dia punya pendarahan. Mana sih? Aduh, ya Allah. Gimana ya? Aduh gini deh, sekarang lo cek stok darah di klinik ini atau enggak lo ke PMI. Habis itu kita harus transfusi darah ke ibu ini. Ya sekarang. tapi golongan darahnya apa? Ya ampun, golongan darahnya. Aduh, lo ambil sampel darahnya, habis itu lo bawa ke laboratorium. Baru, Ini nggak kelamaan ya? terus gimana dong? Lo ada ide lain atau enggak? Gue juga bingung ini. Ada apa ini? Suster. Astaga. Kamu ambil sampel darah pasien, lalu cek golongan darahnya apa dan hubungi keluarganya yang punya golongan sama yang sama dia. Segera. Baik dok. Keterlaluan kamu. Kamu tidak mendengarkan apa kata-kata saya. Iya. Saya sudah bilang kan. Sekarang saya minta kamu keluar dari ruangan ini. Enggak. Keluar dari ruangan ini. Aduh, bego. Gue so tau banget sih. Harusnya emang gue gak boleh ngambil keputusan kayak gitu. Aduh ya Allah, ini gimana ya? Kayak gue harus minta maaf deh. Ini semua tanggung jawab Anda, Dokter Chandra. Anda yang memberi kesempatan dia untuk menangani pasien itu. Nyaris pasien itu mati. Tapi saya tidak tahu apa-apa, dok. Kamu lupa misi kita. Maaf dok, itu salah saya dok, bukan salah dokter Chandra. Jadi gini dok, itu pasien tiba-tiba datang, air ketubannya udah pecah dok. Saya cuma ngambil inisiatif sendiri aja karena Itu tidak bisa jadi alasan. Kamu bisa hubungi saya atau Dokter Chandra. Kalau pasien itu mati bagaimana? Mau kamu masuk penjara? Oke gini, mulai besok kamu tidak boleh datang ke klinik sampai batas waktu yang belum bisa saya tentukan. Dokter Tia. Dokter Tia. ini emang bener-bener salah gue sendiri. Lin, lo kenapa? Aku ngerasa kalau gue tuh kayak salah mulu deh. Gue gak pernah bener dan gue gak pernah dikasih kesempatan. Gue capek banget dan sebenernya kayak gini Put. Udah lu bisa ngerasain gak sih apa yang gue rasain Put? Udah dong, tenang ya. Yang penting kalau udah ngelakuin yang terbaik. Lebih atau enggaknya, biar Tuhan yang jawab. Iya gue tahu, tapi dokter Tian kayak tuh gak ngeliat kayak gitu Put. Gue capek banget, gue mendingan tuh pulang. Gue udah capek
sampai di sini, dan tolong jangan sampai ngelakuin kesalahan kayak gue, Put. Aku tuh emang bodoh. Aku tuh so tahu. Rinda, kalau kamu sudah besar, kamu harus menolong banyak orang ya nak. Tidak peduli orang itu kaya ataupun miskin. Ya sayangnya. Iya, Bu. Oh iya, Bu. Nanti kalau aku udah besar, aku mau jadi dokter, Bu. Biar aku bisa nolongin semua orang. Terus kalau ibu lagi sakit, aku yang tolongin ibu. Iya kan, Bu? Pokoknya aku harus memeriksa semua orang apapun sakitnya. Iya kan, Bu? Oh iya, Bu. Ibu senang nggak sih, Bu, kalau aku jadi dokter? Maaf, Bu. Rinda udah gagal. Emang baik-baik aja kan? Apa nggak apa-apa kan? Kamu magang lagi dong di sini. Gue sendirian nih. Oh, katanya mau jadi bidan. Ya, biar kita lulus bareng-bareng. Kalau enggak, besok kita jogging bareng aja yuk. Sekalian lo sharing bareng gue. Kamu aja sahabat gue sedih sendirian. Oke? Ya udah. Capek gue. Aduh. Oh, semangat. Putaran lagi. Ya minimal habis ya.
habis. Aduh. Ya, sekali lagi lah. Ya, aku harus putar dulu. Aduh. Yuk, Put. Mana sih? Nyokapnya mana sih? Dek. Nggak ada nyokapnya sendirian doang. Sayang. Kamu kenapa nangis? Nyokapnya. Ya, bentar sayang ya. Tadi mama di mana? Itu apa tuh? Oh, ada kucing. Nyokapnya mana lagi? Put, nyokapnya cariin Put. Iya. Dimas! Anakku! Itu ibunya. Mana tuh tuh? Ya ampun, Put. Ibu, ya ampun, Bu. Sabar. Put. Anaknya Put. Bu, ibu sabar ya, Bu ya. Saya calon bidan, Bu. Sebentar lagi saya pasti jadi bidan. Jadi saya pasti bisa bantuin ibu ini. Ya, ibu tarik nafas. Buang, tarik. Buang. Ayo, Bu. Sabar. Jangan panik, Bu. Jangan panik. Iya, ya. Saya pelan-pelan. Saya bantuin. Ya. Satu lagi. Iya. Aduh, pelan-pelan. Sakit, Mbak. Bos, kamu bercanda ya? Sekarang cepet. Sakit. Ya, sabar ya. Ya, otak Ibu. Ya, pelan. Sakit, Pak. Iya. Dok, angkat dok. Nafas. Buang. Tarik nafas. Buang sebentar, ya, Bu ya. Nggak bisa dihubungin. Ya, telepon dokter Tia dong. Lu gimana sih? Dokter Tia. Tarik nafasnya lagi, Bu. Buang. Iya. Sabar. Halo. Ya, halo dok, selamat pagi. Ini saya Puput. Tadi saya kan jogging dok berdua. Tadi kita udah muter-muter dok, kita capek, kita keringetan dok. Terus kita ketemu anak kecil lagi duduk sendirian itu nangis. Hei. Kamu tuh ngomong apa sih? Ngomong yang benar. Ini dok ada yang mau lahiran dok di sini. Dokter bisa kesini cepetan nggak sekarang dok? Sekarang. Statusnya gimana? Air ketubannya udah pecah dok. Sekarang udah mau melahirkan. Kayaknya mau melahirkan di sini deh dok. Oke. Alamatnya di mana? Kirimkan ke saya. Sekarang saya ke sana. Pokoknya kamu siapin perlengkapan apa yang dibutuhkan. Tapi ingat, harus steril. Iya. Gimana? Udah. Sekarang juga cari air segala macam perlengkapannya kita lahiran di sini soalnya. Katanya Mbak bidan. Aduh. Maaf, Bu. Ini yang bisa kerjain semua ini dokter, bukan saya. Bu, maaf ya. Put, cepetan, Put. Udah bukan cuci, Put. Ayo. Iya. Bu, sekarang buka kakinya, Bu. Makan, Bu. Iya. Sabar ya, Bu ya. Dokter Tia mana, Put? Ini nelfon. Halo? Iya, Dok. Dokter di mana? Saya di taman. Kalian di mana? Oh, dokter udah sampai. Oke, lokasi di mana? Sekarang saya ke situ. Oke? Oh, ya udah dari depan, dokter lurus aja terus. Iya. Nah, dari situ kan dokter udah ketemu tukang cilok tuh yang rame itu. Dokter masih lurus aja. Nah, ketemu pertigaan, dokter ambil kiri. Dari kiri dokter lurus terus sampai mentok belok kanan. Belok kanan, nah di situ ada gubuk, Dok. Nah, dari gubuk itu dokter ya udah terus aja, terus. Saya pakai baju abu-abu, Dok. Sedikit lagi, Bu. Relax. Tarik nafasnya pelan. Buang, Bu. Gimana? Dok, udah pembukaan 8, Dok.
sabar, ibu yang tenang. Tolong dok, lanjutkan dok. Sekarang dok. Persiapan kamu sudah bagus. Tahu batas-batasnya kan? Ayo, Wan. Sekarang dok. Iya, sekarang. Ibu dengerin saya ya bu ya. Ibu metodenya jangan bersuara supaya banyak tenaganya. Ibu benar benar. Itu ya. 1, Ya. 2, 3. Iya. Pelan. Iya. Dikit lagi. Iya, iya. Iya, ibu terus pelan-pelan. Terus dikit lagi. Dikit lagi. Selamat, anaknya laki-laki. Selamat bu. Baik, sama-sama. Put, dikit. Iya dok. Sebentar lagi ambulan datang. Tolong kamu jaga ibunya dan anak. Ya. Jangan lupa hubungi keluarganya. Ya. Iya dok. Dan Rinda, Iya. terima kasih karena sudah melakukan apa yang saya katakan tadi. Dan terima kasih juga karena sudah menelpon saya di keadaan yang darurat. Ya. Bukannya tidak boleh Anda membantu saya di persalinan. Cuma ini demi kebaikan kamu. Demi kebaikan saya dok. Kok dokter Tian ngeliatinnya kayak gitu sih? Gue jadi deg-degan deh. Ini kosan kamu. Hah? Oh, iya nih kosan saya ya. Oh, kok dokter tahu sih ini kosan saya? Jangan-jangan dokter selama ini ikutin saya terus ya? Ya, enggak lah. Ya saya tahu lah, setiap orang yang magang di klinik saya baca biodata dirinya. Oh, Turun. terus sekarang. Makasih dok. Bidan Rinda, Ya, sampai ketemu besok di klinik ya. maksudnya dok? Kamu masih mau magang nggak? Mas, saya boleh masuk lagi? Iya, saya mau dok, mau. Ya udah, sampai besok. Makasih dok.
ada di ruangan saya, bilang Put. Nanti coba Bu Bidan periksa-periksa lagi. Put! Rinda? Kok bisa ada di sini lagi sih? Iya, soalnya tiba-tiba si es batu itu mencair gitu. Kemarin lo pulang sama siapa ya coba? Siapa ya? Apa sih? Mas Astra. Saya juga ikut senang Bidan Rinda udah balik lagi ke klinik. Makasih. Oh ya bentar ya, gue mesti ke ruangan dokter Tian soalnya katanya suruh naruh berkas. Jadi dokter Tian nih, gue udah tinggalin lagi sendiri. Enggak, ditinggalin. Nggak boleh gitu. Gitu. Iya. Yuk, Bu Bidan. Ada foto bidan-bidan di sini. Apa hubungannya sama dokter Tian? Ini jangan-jangan dokter Tian. Dokter, ada tangan. Dapat dari mana ini? Gue dapet di ruangan dokter Tian, Put. Tadi kan gue kesana mau naruh file. Udah gitu gue nggak sengaja jatuhin file lain, terus isinya foto-foto ini semua. Dokter Tian. Tadi saya melihat Rinda mengendap-endap keluar dari ruangan ini. Dan saya pastikan dia berbahaya. Ngapain dia di sana? Kok dia bisa tahu? Kita harus melakukan sesuatu terhadap Bidan Rinda. Ya. Gue pikir dokter Tian tuh dokter yang baik, ternyata bener apa kata lo. Aduh gimana ya? Gue sih rencananya gini, gue pengen ke kantor polisi, gue mau ngadu ini semua. Tapi gak mungkin sekarang, karena kalau sekarang gue pergi, gue takutnya dicuriga sama gue. Gue titip dulu fotonya sama lo, oke? Ya. Ya. Dibanding kan? Hah? Dipanggil dokter Tian. Ya ntar saya kesana, makasih ya.
Ya udah gue sana dulu ya. Udah kamu nanti gue takut sendirian. Bentar dulu, tenang dulu ya. Ada apa dok? Dokter manggil saya ke ruangan dokter. Apa maksud Anda masuk diam-diam ke ruangan saya? Oh enggak, tadi saya masuk karena mau naruh berkas di meja dokter itu aja. Tapi sepertinya barang saya ada yang hilang. Oh saya nggak tahu kalau masalah barang-barang, saya nggak tahu, cuman naruh berkas aja terus sudah saya langsung pergi. Kalau kamu cuma naruh berkas, kenapa kamu jalan mencurigakan di depan koridor ruangan saya? Saya ingetin sama kamu, jangan pernah masuk ke ruangan saya lagi. Ngerti nggak? Halo Put, Put bahaya Put. Sekarang dokter Tien udah tahu kalau gue ngambil foto-foto itu Put. Aduh gimana ya Put ya? Gini aja Put, gini kita ketemuan di gedung belakang klinik, terus lo bawa foto-fotonya, ya Put ya? Iya Put, cepat ya Put ya? Iya Put. Oke, yuk bye.
Coba gue ngadepin foto-foto itu sama Puput. Coba gue tetep nemenin Puput. Coba kalau gue kembali lebih cepet, pasti Puput masih. Gue gak akan pernah mau jadi bidan lagi. Enggak. Rinda. Mau kemana kamu? Dokter nggak perlu tahu saya mau kemana. Satu hal yang dokter harus tahu ya, saya bukan bidan lagi. Permisi. Tunggu. Apa lagi sih? Jadi cuma segini persahabatan kamu dengan Puput ya? Cuma segini harga Puput buat kamu? Dokter tahu apa tentang saya? Tentang Puput? Tentang persahabatan kita, perjuangan kita? Dokter kalau nggak mau jangan sembarangan. Saya udah sering banget tersinggung sama dokter ya. Ya, saya memang tidak tahu banyak. Tapi satu pasti saya tahu ya. Hanya seorang pengecut yang lari dari masalah ketika seorang sahabatnya lagi dalam masalah. Pengecut apaan sih? Hah? Kalau kau bukan pengecut, kamu gak akan lari dari masalah ini. Ngerti kamu? Rinda! Tahu apa sih tuh orang tentang persahabatan? Asal banget orang kalau ngomong. Tapi kalau dipikir-pikir ada benernya juga sih. Kok gue kesana jadi kayak ngelariin diri gini ya? Itu kan dokter Tian, dokter Chandra, sama Bu Intan. Ya ampun, ini jangan-jangan mereka... Enggak, sekarang gini deh, saya tahu semuanya kalian semua akan dalangin Tidak, kamu semuanya. tenang dulu. Hah? Apa lagi dong? Kami semua minta maaf karena harus membawa kamu dengan cara seperti ini. Ntar dulu, maksudnya apa? Jadi gini, Dinda, tenang dulu ya. Dengarkan, Dokter Tia sama Dokter Chandra ini dulunya mahasiswa jurusan kedokteran di sini. Saya sengaja mengutus mereka untuk menangani kasus pembunuhan bidan-bidan magang di sini. Karena sudah banyak korban, Linda. Dan penjahatnya pun beraksi dengan sangat rapi. Kasus ini sulit untuk dipecahkan, bahkan oleh polisi sekalipun. Dan selama ini tidak ada yang mau magang di sini. Rinda, gini. Saya dan Dokter Chandra punya rencana. Karena kami menemukan fakta bahwa bidan-bidannya magang lah yang dibunuh. Iya. Jadi selama ini alasan dokter nggak boleh saya ngurus persalinan karena itu.
Tapi kenapa Puput, Dok? Kenapa Puput yang menjadi korban? Kenapa bukan saya? Karena waktu itu yang ngurus persalinan di taman itu saya, bukan Puput. Kenapa bukan saya jadi korban ya, Dok? Rinda, saya juga tidak tahu hal itu. Tapi gini, saya mau minta bantuan kamu untuk memancing pembunuh itu. Iya. Rencananya gini. Kamu membantu persalinan di klinik untuk memancing pembunuh itu. Dan ketika pembunuh itu datang, langsung kita sergap. Suster Emma. Iya, Bu Bidan. Sekarang kamu panggil Dokter Chandra atau Dokter Tian supaya langsung ke ruangan bersalin, ya? Iya, baik, Bu. Cepet, suster. Iya, Ibu. Jangan panik ya, Bu. Kamu siapkan, Rinda. Gimana? Bu Bidan, dokternya mana? Dokter Tian, ini dokter. Ini dokter, tanda vitalnya sih normal, terus air ketubannya juga sudah dicek. Secara pembukaan juga sempurna, Dok. Dan psikologisnya baik sekali. Bagus, kamu lanjutkan ya. Saya, Dok. Saya sih tidak makasih. Kamu pasti bisa. Dok, Dok. Suster, ayo kita mulai. Laki-laki lagi, Bu. Selamat, Bu. Kaget. Jadi selama ini Mas Astra yang udah ngebunuh Bidan Wiraya. Kenapa? Hah? Gak nyangka, Kak. Mas, apa salah saya, Mas? Saya nggak salah apa-apa, Mas. Tolong lepasin saya. Kenapa? Lepasin saya, Mas.
Kenapa? Hah? Kenapa? Karena bidan-bidan seperti kalian yang udah bunuh istri dan calon anak saya. Sayang, sabar ya sayang. Sakit. Iya, kamu harus kuat, sebentar lagi anak kita keluar. Pak, ini sudah bukan sempurna. Istri Bapak waktunya melahirkan. Ya udah kalau gitu panggil dokternya cepat. Tapi Pak, ini sudah malam. Dokter baru datang besok pagi. Jadi kita yang membantu persalinan. Silakan Bapak keluar. Aku tunggu di luar ya sayang. Jangan kuat ya sayang. Ayo Bu, ngeden Bu. Ngeden. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Ayo Bu. Sedikit lagi Bu. Terus Bu. Kami sudah berusaha, Pak. Tapi istri dan anak Bapak... Sayang, bangun. Sejak saat itu, saya nggak akan biarkan satu orang bidan di sekitar sini yang hidup. Enggak satu orang pun. Mas harusnya mikir Mas. Kalau Mas bunuh semua bidan-bidan itu, siapa yang mau nolongin anak dan istri yang mau melahirkan Mas? Mas pengen bikin mereka sama kayak istri. Saya nggak peduli. Mas, kenapa Puput Mas? Kenapa Mas bunuh Puput? Mas itu nama saya Mas. Kenapa Mas? Puput itu kecelakaan. Kecelakaan apa maksudnya? Karena dia udah terlanjur. Dia udah terlanjur menyelidiki dan tahu kalau saya lah yang bunuh bidan-bidan makan. Sepertinya pembicaraan kita sudah selesai. Mas, lepasin saya, Mas. Saya nggak salah apa-apa. Mas, jangan, Mas, tolong. Mas, jangan.
Saya akan ngasih waktu 3 menit untuk tambahan hidup. Karena saya mau nyari pisau. Mas, lepasin saya, Mas. Lepasin saya, Mas, tolong. Semoga dokter Tian nepatin janjinya. Sabar, Mas. Mau kemana? Mas Astra. Mas Astra tenang ya. Saya ini nggak salah apa-apa, Mas. Jangan bunuh saya, Mas. Jangan, Mas. Itu, Mas. Udah, Mas. Jangan bunuh saya, Mas. Tidak, kamu gak apa-apa. Ada apa ini? Astra?
kamu yang lakuin? Nunjukin. Aduh. Asin. Kalau kakak sudah gagal. Apa maksud kamu? Cepat. Cepat lepas diri Linda sekarang juga. Cepat, Astra. Diam, Kak. Diam. Jangan coba-coba untuk ngatur aku. Aku sudah muak, Kak. Astra, jangan. Astra, tolong lepasin Rinda. Kau pikir kakak sudah berhasil ngasilin bidan-bidan yang hebat. Bantuin Eca aja, dia nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Astra, Eca istri kamu kondisinya memang tidak bisa diselamatkan lagi. Kakak sangat tahu. Tahu? Kakak tahu? Apa yang kakak tahu? Kakak tak pernah tahu gimana perasaan aku. Aku selalu dibandingin sama kakak. Sekolah kepikiran aku aja hancur gara-gara semua orang ngebandingin kita. Semua orang anggap aku pecundang, Kak. Astra, di saat kakak lagi dibanding-bandingkan sama kamu, kakak gak merasa bangga. Gak sama sekali. Justru kakak yang kepengen kamu yang lebih sukses dari kakak. Kamu yang lebih bahagia. Karena kakak sayang sama kamu, kakak sayang. Hanya Eca, Kak. Hanya Eca yang ngerti perasaan aku. Hanya Eca yang gak nganggap aku pecundang. Tapi Eca juga begini ninggalin aku gara-gara kebodohan dan ngejarmu ini. Enggak, Astra. Enggak. Itu semua sudah nasib. Itu semua sudah takdirnya. Kamu harus sadar itu. Takdir. Iya, takdir. Dan takdir juga yang membawa aku bisa kerja di klinik atas bantuanmu, Kakak. Sehingga aku bisa bebas untuk menghabiskan semua dan kamu ini. Coba-coba, Kak. Astra. Iya. Pak, bawa dia sekarang, Pak. Bawa, Pak. Jalan. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, terima kasih, Pak. Rinda, kamu nggak apa-apa. Rinda. Linda, kamu nggak apa-apa? Rinda. Hah? Rinda. Linda?
Sejujurnya gue siang malam tuh berdoa buat lo supaya lo cepet sembuh, Put. Tapi bukan karena sayang sih, Put. Tapi lo berat banget kalau gue dorong-dorong. Gue capek, tau gak sih dorongin lo mulu. Lo sembuh, kek. Sakit mulu. Nyebelin lo. Tapi gue bersyukur sih, gue masih bisa hidup. Makasih ya. Mas Asra gimana kabarnya? Kamu mau tahu tentang Asra? Kamu baca sendiri. Asra ditangkap polisi. Iya. Oh iya dok, ini mumpung saya ketemu sama dokter. Sebenarnya saya mau pamit karena hari ini hari terakhir saya magang di sini. Makasih Kata dok. siapa semua udah berakhir? Maksudnya? Bu Intan bilang sama saya kamu gak lulus ujian. Dan harus mengolah selama 6 bulan ke depan. Emang saya nggak lulus? Ngulang 6 bulan lagi sama dokter Tian. Kenapa kamu gak suka? Enggak. Itu bercanda kok. Dokter Tian bohong. Kamu lulus? Selamat ya. Alhamdulillah. Maksudnya dokter Tian itu mau agar kamu tetap di klinik ini, bukan begitu? Oh, enggak. Maksud saya itu biar kamu belajar di sini. Itu maksud saya. Iya sih. Iyalah maksudnya juga supaya apa? Ya maksudnya supaya saya di sini saya betah juga sih, emang nggak masalah sih mau ditempatin di sini atau gimana sih. Oh gitu. Jadi berasanya dunia milik berdua aja nih. Jadi sebentar lagi kita bakal kayak kontrak dong di sini. Kita berata kontrak.